Sudah sempat saya singgung di awal tadi, semakin kencang gelombang protes melakukan aksinya untuk memprotes keberadaan dari pondok pesantren ini. Semakin deras juga tuntutan pembubaran pondok pesantren Al Zaitun ini. Presiden Joko Widodo sudah memberikan komentarnya, dan yang kita tahu bersama juga Mahfud MD sudah memberikan informasi bahwa ada 3 langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu kemudian sanksi pidana, sanksi administrasi, dan juga bagaimana upaya untuk menjaga lingkungan tetap kondusif di tengah polemik yang ada. Akankah langkah-langkah ini kemudian bisa berjalan? Karena seperti yang kita tahu, upaya untuk memanggil saja, kemudian upaya untuk meminta keterangan tabayun begitu istilahnya dilakukan pada Jumat kemarin di Gedung Sate Bandung tidak membuahkan hasil karena memang Panji Gumilang masih belum mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim investigasi. Kita akan gali lebih dalam lagi mengenai hal ini, terlebih juga hasil dari penyelidikan ataupun juga hasil dari penelitian kalau kita bisa bilang dilakukan oleh MUI pada tahun 2002 ini mengungkapkan bahwa adanya relasi antara NII dengan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut sudah hadir para narasumber di samping saya. Yang pertama adalah Mas Ken Setiawan, beliau merupakan dari NII Crisis Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Mas Ken juga akan berbincang kepada kita yaitu Prof. Utang Ranuwijaya selaku Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian dari MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Ken juga saya yakin sudah mengenal lebih dalam lagi mengenai pondok pesantren ini. Sejalan dengan apa yang dilakukan hasil dari penelitian MUI, temuan Mas Ken apa saja pada saat itu? Ya, kami memang bersama kawan-kawan di NII Crisis Center kan membuka hotline pengaduan. Laporan-laporan dari masyarakat, dari latar belakang yang berbeda, kita juga sampaikan juga ke MUI, ke Kemenak, ke kepolisian. Cuman memang sejauh ini kalau berbicara tentang radikalisme, ini belum ada undang-undang yang bisa memenjarakan pemikiran, kecuali dia sudah melakukan tindakan terorisme. Lah ini kan menjadi tantangan buat kami. Jadi lalu pasal apa yang bisa makanya dengan munculnya fenomena ini, saya bersyukur ini menjadi langkah aparat juga untuk menindak masalah ini. Baik, Mas kan sudah berapa lama mengamati Pondok Pesantren Al Zaitun ini dan apa saja temuan? Maksudnya seperti apakah kemudian pelaksanaan ibadah mereka juga menyimpang dan hal lain sebagainya? Ya sejak kami keluar, saya kan 2002-2003 ketika keluar kita sudah bersama kawan-kawan menerima laporan dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi bukan hanya sekarang. Jangan-jangan yang kita lihat hanya sebagian kecil saja, yang video mengenai sholat, jangan-jangan apa saja Mas yang Mas dapatkan laporan dari masyarakat? Ya mereka merubah rukun Islam, menafsirkannya berbeda. Ini juga menurut kategori MUI sudah dianggap masuk kategori sesat. Misalnya syahadat diartikan bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka dia kafir. Jadi ini tafsirnya sudah berbeda. Akhirnya takfiri, mudah mengkafirkan orang lain. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu hanya dianggap sebagai seperti seorang lurah. Orangnya meninggal tapi jabatannya berlanjut. Jadi ada pengakuan nabi baru sama seperti Ahmad Musodik pada saat itu. Lalu sholat, ini bukan hanya seperti yang kemarin viral. Sholat itu belum diwajibkan. Karena menganggap negara ini belum tegak hukum Islam, ini masih jahiliyah. Jadi sholat belum diwajibkan, makanya sholat suka-suka mereka. Bahkan mereka katakan, mereka kan calon pemimpin negara. Jangan pakai sarung, sholatnya necis, pakai jas, pakai dasi, itu yang terjadi. Jadi menurut mereka sholat di negara Republik Indonesia itu seperti buah apel yang baru dipetik, bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil. Tapi apel yang dibungkus aluminium foil jatuh ke tempat sampah, nilainya apel atau sampah. Jadi walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah tempat negara yang katanya undang-undangnya melawan hukum Allah, itu kan Pancasila, togut, berhala. Jadi bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Jadi sholat bagi mereka itu belum wajib. Mereka akan melakukan sholat bila negara Islam sudah tegak di Indonesia. Baik, Mas Ken pernah menjadi bagian dari Al Zaitun. Apa kemudian yang membuat Mas Ken ini kemudian sadar bahwa ini salah, kemudian juga keluar dari sana? Belajar Islam itu kan tolok ukurnya rahmatan lil alamin, akhlak kita menjadi baik. Di sana semakin hari bukan semakin baik, semakin banyak kita ngerekrut, semakin banyak tanggung jawab yang kita lakukan. Contohnya apa Mas? Ya kita harus bertanggung jawab terhadap orang-orang kita rekrut, termasuk masalah infak. Kalau kita misalnya target, 1 bulan dapat target 100 juta, kita hanya dapat 50 juta. Itu kalau di Jakarta, daerah Jakarta itu dulu kalau pulang nggak dapat target, baju dilepas dicambuk, kalau belum dalam belum penting. Jadi siapa harus yang mencambuk? Siapa yang pimpinan. menghukum itu?
Pimpinan ini Panji Gumilang? Bukan. Ada Jadi kita siapa? sudah punya struktur negara. Jadi desa, jadi camat, bupati, gubernur sampai presiden. Jadi kita masih di lingkungan waktu itu kecamatan. Jadi ya kita menerima sanksi karena pada dasarnya kita mengakui pada saat itu bahwa pimpinan itu adalah khalifah fil ard. Pimpinan adalah wakil Allah di muka bumi. Jadi perintah pimpinan juga wajib taati sepenuhnya. Sami'na wa ta'na. Saya mendengar dan saya taat. Tidak boleh bertanya atau menolak. Udah, kita ikuti saja, taati. Karena itu sama saja perintah Allah. Ya, Mas itu Ken, yang terjadi. pada saat itu ditarget berapa? Harus membawa pulang uang berapa per bulannya? Menghasilkan berapa? Di NI ada desa maju, ada desa tertinggal. Jadi targetnya ada yang 1 bulan, ada yang hanya puluhan juta, ada sampai ratusan juta. Mas Ken kena yang? Dulu sampai ratusan juta. Ratusan Bahkan juta untuk itu Jakarta maksudnya yang desa maju. Definisi desa maju, desa tertinggal ini apa, Mas? Kalau desa maju itu daerah wilayah Jakarta, yang memang Jakarta, terutama Jakarta Selatan, yang dihuni oleh banyakkan kalangan mahasiswa. Dulu ada kalangan artis juga banyak ke situ. Kalau desa tertinggal itu pinggiran-pinggiran Jakarta, ya Jakarta Timur, Bekasi, Cikarang, yang dihuni oleh kayak pembantu rumah tangga, kalau karyawan, kuli bangunan, yang banyak kan rata-rata adalah kalangan perantau, kan mereka terbatas. Berbeda dengan kalangan mahasiswa yang pintar, bahkan di Jakarta Selatan itu dulu infaknya sampai miliaran rupiah. Karena 1 bulan saja mereka mendirikan yayasan yatim piatu. 1 bulan dari yayasan itu bisa sampai 10 miliar. Nah, hanya modal proposal, mereka surat tugas, mereka masuk ke perusahaan-perusahaan, bahkan ke pemerintahan, ini bisa menghasilkan puluhan miliar per bulan. Karena mereka tahu orang Indonesia baik-baik, orang Indonesia dermawan-dermawan. Kalau kita infak nggak mikir mau kemana, yang penting udah bagus ini. Nah, ini dimanfaatkan oleh mereka daripada kriminal, mendingan kita menggunakan metode ini. Bahkan kalau di medsos, mereka masuk ke grup-grup Instagram, Facebook, termasuk WhatsApp, masuk ke grup, nanti tiap orang di chat. Kami dari yayasan ini, dari organisasi yang jelas, company profile, surat tugas, diserahkan ini loh, legalitas organisasi. Mau nyumbang berapa? Kalau belum jadi donatur per bulan. Oke. Panen mereka. Mas Ken tugasnya sama seperti itu, Ya. metodenya juga sama, Ya. mengajukan proposal, menemui calon-calon donatur seperti Dulu itu. seperti itu. Karena Baik. itu dianggap efektif. Sebelumnya kita menggunakan pola-pola kekerasan. Jadi kalau ada berita di TV dulu, pembantu baru kerja 1 hari Jakarta Majikan. Oke. Itu loh grup kita. Karena dianggap itu beresiko dengan keamanan, ya kita tinggalkan mode itu. Dulu kalau kita 1 hari pernah dapat 1 miliar itu. Jadi kita dengan modal 5 orang tim kita perempuan, itu kita belum udah besar, itu kita siapin KTP, ijazah, KK palsu. Dulu kita buat di Jatinegara 1 hari, 1 jam selesai. Jadi kita nggak usah 1 minggu 1 bulan. 1 hari majikan pergi anak sekolah di komplek elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, Pejaten. 1 minggu, satu minggu kelamaan. 1 hari saja majikan pergi anak sekolah, Abi rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa-apa. Kita kayak orang pindahan. Diambil harta Ya, bendanya. harta orang kafir nggak apa-apa. Jadi harta seluruh orang di luar kelompok Tidak itu dilaporkan kafir. ke polisi. Ya pada saat itu kan kita pernah juga ketangkep, tapi kasusnya murni kriminal, tidak dikembangkan bahwa ini bukan sebuah aliran keagamaan.